ini ini terakhir, ini agar cepat begitu ya. Di dalam sebuah hadis ya, ada satu hadis saya pedot-pedot di sini begini, la yaqbidul ilman tiza'ah yang tazi'uh minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak menyembunyikan ilmu minal ibad dari hamba-hambanya. Ini penjelasan ilmu apa itu? Ilmu tauhid, supaya bertauhid, ilmu untuk dapat berzikir, sehingga ilmu zikir. Ayatnya banyak di surat Anbiya ya. Kemudian keluar maksudnya nafas, ada kehadiran, enggak kosong. Kal an'am, nek kosong koyok hewan ternak papoh. Nek kosong di dunia ki kesel, mulon selalu njaluk tambah dimurono rene dan korupsi dengan segitu. Itu kesel, padha karo bal-balan ketok di lapangan, tapi nek nyaduk bal kebuk terus kuwesel. Minton nyekel raket tapi kok gak tahu kena kebuk terus wi cepet owah di tangan. Nggih napa mboten? Di dunya nyambut gawe kosong atine mlebu mutun ambekane gak enek zikire, kesel kan gitu loh ya. Allah tidak menyembunyikan ilmu pintunya mati, ilmu hakikat, supaya man arfa nafsah, siapa yang mengenali dirinya maka mengenali Tuhannya. Nah iki dianggap palsu di ayat surat Rum. Apa kowe ora mikir keberadaan diri kamu yang berada di dalam jiwa? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, yang itu fitrah manusiamu, yang asal fitrah manusiamu dari fitrahnya Allah sendiri. Ingin iki enek sing masalah itu kan hadisnya palsu, Qur'ane samprek. Orang yang golek palsu, golek anu itu berarti kan gak dong gitu loh. Itu beragama konsep berarti kan gitu. Nek gak konsep roh tukang emas ki nek blonjo kulaan tuku ngedol nganggo konsep bubar dol-dolane. Nggih napa mboten? Gitu. Mas niku palsu apa mboten? Ya ngosek kalau tak golek buku riyen. Lah Mas pun diadu kop golek buku mawon rusak. Tapi nek wong kenal gak butuh buku dibuang bukune gitu loh. Wah ki asli Mas ki, ki palsu ki kan gitu. Tapi nek kowe wis pokoke klip-klip inten kan gitu toh. Itu ini ya. Jadi Allah sesungguhnya tidak menyembunyikan ilmu dari hamba-hambanya. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi tampak tersembunyi dan disembunyikan, dicabut karena manusia anros tak kena merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, wawasan yang telah dikuasai, senang dengan mimpi-mimpi, senang dengan iming-iming ganjaran dan pahala, walau sebenarnya sama sekali tidak mengetahui kepastiannya. Kebenarannya hanya dalam praduga dan prasangka. Sehingga ulama yang sebenar-benarnya ulama, biqabdil ulama, disembunyikan kan gitu. Laisa bi amaniyikum wal amaniyil kitab. Kebenaran, surga, pahala, malaikat, laisa sama sekali tidak akan pernah kamu dapat menyentuh karena angan-angan kamu dan karena dari hasil bacaan-bacaan, hasil dari pemikiran yang tertulis di kitab-kitab yang kamu tulis dan yang kamu tulis orang-orang sebelum kamu. Kisah ngomong hadis ya, hadis ini wis gendeng ini sana. Gitu ya. Ini ayat
fawailul ladzina yaktubunal kitab bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Ini biar cepat. Maka kecelakaan yang besar bagi seseorang yang berani menulis kitab dari hasil bacaan yang dia pelajari, kemudian menulis dengan tangan mereka, kemudian mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukan. Maka kecelakaan besar bagi mereka akibat apa yang ditulis tangan mereka, dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Apakah mereka mengenal keberadaan Tuhan dengan sebenar-benarnya? Dari yang berhak menunjukkan kok berani menulis am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah ada di sisi mereka al-ghaib? Mohon maaf, ini belum saya sinkronkan. Ini bukan pengetahuan, karena pengetahuan dan ilmu sangat beda. Ghaib itu ya ghaib. Ghaib itu mufrad, satu atau tunggal. Al itu isim ma'rifat, berarti jelas keberadaannya, nggak kelihatan mata, tapi jelas mutlak bisa dikenali. Itu disebut al-ghaib, gitu ya. Am indahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka telah mengenal keberadaan Tuhan dengan sebenar-benarnya, kemudian mereka merasa berani menulis. Am yuriduna kaida faladina, ataukah mereka hendak melakukan tipu daya walaupun mereka tidak sadar melakukan tipu daya. Hatta idza lam yubghi ulama, keberadaan pembawa risalah ilmu yang hak, sah serta wenang diabdikan sampai jika Allah tidak menyisakan seorang pun yang mengetahui keberadaan ulama. At-takhadan nasu ru'usan juhala. Kemudian manusia membuat kesepakatan mengambil manusia untuk dijadikan panutan yang diulamakan sesuai kriteria yang disepakati, namun sesungguhnya sama sekali tidak mengetahui apapun karena memang tidak mengenal keberadaan Tuhan, kecuali dari bacaan yang dikira itu Tuhan, kecuali hanya dari orang katanya kesepakatan. Itu disebut juhalan. Aku gak wani terjemahannya juhalan. Iki ngeri gitu terjemahannya. Tapi wong iki umum kok ya enggak sabya kok ya. Juhalan iki piye ya? Aduh. Kentir goblok. Waduh udah disitok kae. Juhalan tuh ketoke pinter. Jangan dikatakan jahil itu goblok loh ya. Wong jahil ki pinter loh ya. Nek dia gak pinter gak iso jahil. Gitu loh ya. Itu. Wong jahil ki pinter. Cah jahil itu pinter. Wah bocah kok jahil itu pinter gitu loh. Jadi orang jahil itu ketoke pinter neng goblok gitu. Nggak kenal, mereka nggak kenal. Fasu'ilu dan terusnya bla bla bla, biar cepat aja ya. Kemudian terbentuklah hegemoni kemapanan. Fa'af tahu bi ghairi ilm, luar biasa. Kemudian terbentuklah hegemoni kemapanan, opini pembenaran, merasa sebagai panutan. Kemudian mereka ditanya, fa'af tahu bi ghairi ilm, fadulu wa adulu. Ini sing guri sing gak penak ya. Jadi kemudian terbentuklah hegemoni kemapanan, opini pembenaran, merasa sebagai panutan. Mereka ditanya dan mereka juga menjawab. Mereka pun berfatwa, tapi tanpa dasar ilmu makrifat, nggak kenal sama sekali, kecuali hanya dari bacaan, sehingga hanya kira-kira. Disebut ulama karena pakaian, disebut bengkel karena mau pakaian bengkel. Kalau bengkel tenan gak iso gitu loh. Enek tau ngono kuwi? Akeh.
Rasa piye-piye gitu loh. Fadolu wa adolu, mereka saling sesat menyesatkan di antara mereka. Al ulama awalul anbiya. Dan ini Bapak Ibu yang berbahagia, itu saya kira ya mengenai penjelasan karena viralnya tentang ulama. Jadi ulama itu karena juga permohonan permintaan penjelasan ya dari, jadi ulama itu pewaris, yang diwarisi itu apa toh? Bersaksi, musyahidan, mubasiron, tahu hakikat hidup, tahu tujuan hidup, nadhiron, tahu yang membimbing kan gitu. Kemudian apa disebut ulama yang lain tadi? Orang yang tahu tentang huda gitu, al-huda yakdu nabi amrina, karena ada amrina gitu. Apa yang disebut dengan ulama? Orang yang mengenal dia al-ghaib kan itu kan jelas banget di ayatnya. Mengenal Tuhan tidak hanya nama. Itulah karena inti para nabi diutus adalah membawa risalah. Risalahnya apa kan gitu. Nek syariat Bapak Ibu yang tertulis di kitab-kitab itu syariat, itu enggak salah. Tapi di Quran saat menyebut syariat itu wenangi yang hak dan sah di zamannya masing-masing. Inilah yang waktu saja kita bongkar. Ya. Ben jumlah sekalian ya. Gitu. Qurannya banyak. Kemudian tinggal pada saat intinya syariat saja itu apa? Intinya wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Wes duwe keyakinan terserah. Tapi selama merusak kehidupan sosial masyarakat, sebenarnya bohong keulamaannya gitu loh. Karena inti syar'alakum, syariat yang ditekankan para nabi, para rasul itu adalah tidak berpecah belah, tidak melihat sopo tanggane, sopo suku, opo suku bangsane, asali dan seterusnya. Ya, bahkan keyakinan, sepenting dunia ini bebarengan. Saya kira begitu. Semoga kita semua dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kehidupan ini saat ini kan bisa dikatakan medit ya, bisa. Yang penting ayo bangun bebarengannya, kebersamaannya, kekeluargaannya, perilaku mandiri, kedaulatan, jangan diabaikan. Saya mohon bebarengan, kerjasama, gotong royong di cabang, di rantainya masing-masing saat memungkinkan untuk bebarengan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya nggak usah mengungkap alasannya opo. Engkone tak ungkap malah mung bingung, malah ngomong piye-piye. Sing penting itu yang dibangun bebarengane, kebersamaane, terus gotong royongnya itu dibangun. Berlatih untuk tidak res-res, iri, dengki, dijauhkan sejauh-jauhnya perilaku-perilaku itu. Keinginan membantu, menolong orang lain dikuatkan. Perilaku mandiri keluarga dikuatkan. Yaitu ya di kita bangun ini kita satu sisi juga begukuh ya kita. Ya saya sih berharap sebenarnya ketahanan pangan, kemandirian pangan itu kembali kepada kita. Tapi kalau sementara situasi iming-iming harus kita merencanakan proses ekspor, ya itu yang kita lakukan gitu. Gitu kan. Ya nanti pada saatnya kan jamaah juga kita ajak untuk itu kan, kalau saatnya nanti bisa kita bagian dari satu kesiapan kemandirian yang kita lakukan. Karena itu bagian dari ayat kok, ya.
bahwa tidak dikatakan hamba jika belum melakukan budidaya dan pemberdayaan dan pelaku-pelaku pemakmur bumi. Itu kan ayatnya Allah. Ya. Tapi mohon maaf, ojo dimaknai sepihak. Wastakmarkum fiha, memakmurkan bumi itu juga perilaku, pemikiran, di kantor, mengajar, itu namanya juga memakmurkan bumi. Kan gitu. Walaupun spesifiknya ada kalimat falyanzur insan ila ta'ami gitu ya. Ada spesifiknya itu dia dikatakan hamba. Jika bumi itu dirusak. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Jadi beragama semua enggak hanya Islam tok loh ya. Semua nabi semuanya itu teknokrat. Ada ahli biologi, ada ahli kesehatan, memang spesifik sih ya. Saat apalagi mudanya memiliki spesifik. Nabi Muhammad ahli pertanian kan gitu, orang kan nggak tahu. Nabi Isa ahli pengobatan, makanya kan Yohanes itu mengarah kepada filosofi atau tasawuf. Lukas kan ahli kesehatan, Markus kan dalam hal interaksi untuk ahli dagang, makanya kan mengarah ke sana sebagai contoh kan begitu. Karena memang Nabi Isa cukup komplit. Okay. Nabi Sulaiman tuh ahli mesin. Makanya dia dapat membuat mesin terbang, terus akhirnya wong dikira numpak apa? Sapu angin kan gitu. Itu teknologi, semua teknologi. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya ya, dalam ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.